Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan dan juga ibu-ibu sekalian serta hadirat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibu-ibu sekalian dan para ustazat, pagi hari ini kita melanjutkan bahasan dari kitab terjemah bahasa Arab Melayu, kitab Fathul Qorib, halaman 18. Judulnya Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Artinya pasal dalam menutur. Menutur ini menyebut, ya, tutur kata. Jadi fi dzikri dalam menutur, ya, dalam menyebut syai'in minal a'yan, perkara daripada ain-ain. Ini ain artinya benda, ya, barang-barang begitu, ya. Jadi ini pasal mau nerangin tentang macam-macam barang yang bernajis. Ya, mau nerangin, ya, perkara barang-barang yang bernajis. Itu yang disebut al-a'yanil mutanajjisah. Ain-ain yang mutanajjis, artinya benda-benda yang bernajis, ya. Wa ma yathuru minha bid-dibaghi, dan perkara yang menjadi suci. Artinya pasal ini juga menerangkan tentang perkara yang menjadi suci dari ain-ain mutanajis itu, dari benda-benda yang najis itu, ya. Bid-dibaghi, dengan disamak. Jadi ini mau cerita tentang sesuatu yang najis seperti kulit bangkai dari hewan, ya, entah hewan kambing kah, sapi kah, atau buaya kali, macan, diambil kulitnya, ya, mau dibersihin. Tadinya dia najis, jadi kulit itu adalah najis karena dari bangkai, kemudian jadi suci dengan cara disamak. Disamak itu dibersihin lemer-lemerannya, daging-daging lebih, lemak-lemak yang nempel di kulit, ya. Caranya macam-macam lah, terserah itu. Nanti juga diterangkan di sini cara orang dulu. Cara orang sekarang lebih canggih itu. Ya, jadi mereka dicampur itu kulit, ya, dikumpulin, kemudian dibersihin. Ada yang pakai yaitu pisau yang tajam. Ya, jadi dikerok begitu. Macam-macam caranya. Sehingga nanti benar-benar kulit asli, itulah yang dijadiin jaket kulit, ya, jaket kulit. Ada yang jaket kulit dari buaya. Oh, ntar tuh orang yang pakai jadi buaya gak? Apa buaya darat? Nggak ada yang tahu tuh. Nah, yang penting ini ceritanya bangkai najis. Itu peraturannya begitu. Setiap bangkai adalah najis, semuanya tuh najis dari ujung ke ujung bangkai, ya. Anggap misalnya saya punya kambing mati,
bangkai namanya. Kalau dipotong bukan bangkai. Ya, itu boleh dimakan, disembelih. Ya, jadi bedain antara bangkai dan bukan bangkai. Yang namanya bangkai itu yang nggak pakai disembelih, mati. Ya, mati nggak pakai disembelih. Kalau yang pakai disembelih namanya bukan bangkai. Ya udah, hewan yang disembelih namanya dah. Ya, boleh dimakan, begitu. Kulitnya juga boleh dimakan. Jadiin apaan? Kikil, kikil. Ya, ada sate kikil, ada kulit, apa itu? Jadiin kerupuk kulit ya. Itu di kuburan sono, kuburan Cina. Oh, kenal apa enggak kuburan Cina? Itu zaman dulu kan udah nggak ada. Ya. Jadi kerupuk kulit itu dari kulit hewan yang disembelih. Kalau hewan yang nggak disembelih, bangkai, haram dimakan. Tapi ada tapinya, tapi kulitnya masih boleh dimanfaatin. Ntar jadi suci. Yang tadinya kulitnya najis karena dari bangkai, ntar berubah jadi suci dengan disamak, dibersihin. Tapi sucinya bukan berarti boleh dimakan. Dimakan tetap aja nggak boleh. Cuman dibuat sejadah, dibuat hamparan, dibuat jaket, dibuat baju dan sebagainya. Ya, jadi jaketnya diajak sembahyang, jaketnya dipakai lagi sembahyang. Nah, nggak ngapa-ngapa itu. Dia udah suci, lantaran udah disamak. Ya. Nah, ini judulnya nih faslun, pasal dalam menutur perkara daripada ain-ain, artinya benda-benda yang mutanajis. Yang tadinya itu dia mati jadi bangkai, itu namanya mutanajis. Wa ma yathuru minha bid-dibagi, dan perkara yang menjadi suci dari ain-ain mutanajis itu, dari benda najis itu, ya, itu jadi suci dengan disamak namanya. Itu samak tuh bahasa Melayu kali itu. Ya, dibersihin. Caranya ntar bagaimana? Mungkin zaman dulu pakai alang-alang. Alang-alang kan tajam. Gosok-gosok begitu, dijemur dah. Cuman kan kalau zaman dulu di kita kulit kebanyakan dari binatang kambing yang disembelih. Itu sih dimakan juga boleh kulit-kulitnya. Iya. Yang kita bicarakan nih yang udah bangkai, udah mati, ya, nggak disembelih. Ini yang kita bicarakan. Kalau yang disembelih sih semuanya tuh suci, kulitnya suci. Ya paling cuman bersihin dari lemeran, dari lemak-lemak, biar entar nggak jadi bau tuh kulitnya. Ya. Nah itu nanti setelah dibuang lemerannya, lemak-lemaknya, dijemur. Zaman dulu buat sejadah. Saya masih kecil kan banyak tuh sejadah dari kulit. Cuman tuh kulit kambing yang disembelih. Itu juga boleh dimakan tuh. Misalnya lapar begitu, ada sejadah dari kulit kambing, digoreng kali misalnya, ini boleh dimakan. Alasannya karena kulit kambing tersebut dari kambing yang disembelih secara agama. Yang kita omongin kambing yang nggak disembelih, kambing yang mati aja begitu, ya, kambing yang mati, ya. Ah itu yang mau dibahas itu, ya. Kemudian wama la yathuru, dan perkara yang tidak jadi suci. Ada juga entar bangkai hewan kulitnya walaupun disamak nggak jadi suci. Loh, tadi kan omongan kita bangkai bisa diambil kulitnya dengan disamak jadi suci. Ini kok dibilang wama la yathuru, dan perkara, artinya ada nih bagian kulit bangkai yang tidak jadi suci walaupun disamak. Ah, ini contohnya kulit anjing. Kulit anjing karena memang dia najis semuanya. Sama kulit babi dah. Dia nggak boleh sama sekali udah. Ya, karena anjing sama babi itu memang sama sekali udah keluar, udah nggak bisa begitu. Ya, kalau misalnya gajah, harimau, ular, itu kan nggak boleh dimakan, tapi kulitnya bisa
diambil dengan cara tadi dibersihkan. Maka ada gesper kulit ular, ya, atau dari kulit buaya, begitu. Ya, itu boleh aja. Jadi atau kulit macan. Jadi macan diambil kulitnya, bagiannya semua haram, udah nggak boleh dimakan. Ini pun kulitnya nggak boleh dimakan, cuman bisa dimanfaatin buat jaket misalnya, ya, dengan cara dibersihin. Jadi ini ada yang nggak bisa suci dan yang tidak jadi suci. Itulah dari hewan yang disebut anjing dan babi. Ya. Anjing dan babi itu nggak bisa suci, itu dah, ya, nggak bisa dimanfaatin sama sekali. Nah, itu judulnya tuh panjang. Nah, sekarang memasuki penjelasan. Wajuludul maitati kulluha tathuru biddibaghi. Wajuludul maitati, dan kulit bangkai itu, ya, kulluha semuanya, tathuru menjadi suci, biddibaghi dengan sebab disamak. Ya, jadi dengan sebab dimasak semua kulit bangkai bisa, kecuali dua tadi, kulit bangkai anjing dan babi. Ntar ada lagi tambahannya, atau anjing ame babi kawin, keturunannya nggak boleh juga. Iya, ini ada contoh-contoh nih. Tadi kan dua tuh ceritanya, anjing dan babi. Sekarang anjing ambil babi kawin, punya anak. Mau anaknya kayak embek, kayak kambing, tetap aja nggak boleh. Karena biangnya, induknya, ame jantannya sama-sama najis berat. Anjing dan, atau contoh kedua, contoh yang lain, oplosan campuran. Yaitu misalnya anjing kawin ame kambing. Atau babi kawin ame anaknya kayak kambing, nggak boleh juga karena salah satu induknya najis berat. Jadi baik dua-duanya tuh induknya najis atau salah satu najis. Jadi baik dua-duanya najis atau salah satunya najis, begitu. Nah, kalau dua-duanya najis kayak apaan tadi itu? Dua-duanya najis, kayak anjing babi. Kalau salah satu doang, misalnya anjing doang atau babi doang, kawin dengan hewan suci seperti anaknya, walaupun kayak kambing, walaupun ngembek, tetap aja nggak boleh dipotong karena salah satu induknya adalah najis berat. Itu, ya. Tapi kalau dibalik masalahnya, anggap ada kambing kawin sama kambing, anaknya kayak anjing. Nah lu, ini bagaimana hukumnya nih? Kambing kawin sama kambing, anaknya kayak anjing, guk begitu. Boleh gak dimakan? Boleh, karena dilihat asalnya, jantannya suci, ya, induknya juga suci, ya. Ada contoh begini ceritanya nih, cuman ini cerita bohong sih kali, hoax katanya. Ada misalnya sampi kawin sama sampi, anaknya kayak orang, ngomong, iya dia pinter jadi orang alim, dia belajar, walaupun nyak babanya sampi, nyanya sampi babanya, tapi anaknya orang. Ini nih, anggaplah dia kebetulan disuruh khutbah Idul Adha begitu. Nah, pas banget tuh, habis khutbah potong aja udah. Khotibnya dipotong. Karena dia induknya sama-sama boleh dimakan. Jantannya kambing, induknya kambing. Maka anaknya walaupun kayak orang, tetap aja kambing. Kembali kepada induknya. Begitu, kembali kepada induknya, ya. Itu sih hanya tebakan doang, jarang terjadi, mana ada,
Iya, nggak ada itu cuman ngasah otak aja. Iya, ngasah otak supaya otaknya tajam, begitu diasah, begitu. Jadi kesimpulannya, selama induknya dua-duanya suci, anaknya tetap suci. Mau kayak anjing kek, mau kayak babi kek, nggak dipikirin. Dilihat induknya nih, itu aja dilihat induknya. Walaupun tadi kambing ame kambing punya anak orang, itu orang boleh disembelih. Karena dilihat induknya. Itu hanya intermezzo, hanya selingan. Nih. Selanjutnya, jadi dikatakan di sini, saya ulangin, wajuludul maitati kulluha tathuru biddibab, dan kulit-kulit bangkai itu semuanya menjadi suci dengan sebab disamak. Ada penjelasan lagi, sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahm wa ghairih, katanya. Sama saja pada yang demikian itu, pada bangkai tersebut ya, bangkai hewan yang halal dimakan daging dan yang tidak halal. Jadi kulit bangkai jadi suci kalau disamak. Walaupun bangkai tersebut kalau dia hidup dan disembelih boleh dimakan, atau memang dia hidup disembelih nggak boleh dimakan. Contohnya bagaimana? Contohnya kambing. Kambing kalau disembelih maka dagingnya boleh dimakan begitu. Nah sekarang harimau saya sembelih, bagi-bagiin dagingnya. Halal apa suci itu? Haram itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun ular disembelih tetap aja haram. Jadi itu yang perlu disembelih hewan yang halal seperti kambing, ya, kerbau, sapi, ayam, itu disembelih caranya. Kalau nggak sembelih jadi bangkai. Tapi kalau hewan yang memang dari sononya nggak boleh dimakan, diapain juga. Walaupun disembelih tetap aja haram. Begitu. Nah, cuman bisa diambil manfaat kulitnya aja tuh. Jadi kalau ada hewan yang nggak boleh dimakan seperti ular, ya, binatang-binatang buas. Nah, itu nggak boleh dimakan dagingnya. Walaupun disembelih, anggaplah dia mati. Ya, di hutan karena orang tembak atau mati begitu aja bisa diambil. Cuman yang diambil bukan dagingnya, yang diambil caranya disamak. Tadi sebelum disamak hukumnya najis. Setelah disamak berubah hukumnya jadi begitu. Nih paham gak nih saya ngomong ini? Paham dah pokoknya. Jangan paham Pak Ustadz, repot urusan. Pokoknya paham aja. Nih, ya. Nih membutuhkan pemahaman. Nih saya ulangin, sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairi. Sama saja pada yang demikian itu bangkai hewan yang halal seperti kambing halal dimakan, ya, dagingnya, wa ghairihi, dan yang tidak halal seperti buaya misalnya. Maka walaupun dia nggak halal dagingnya, tapi masih bisa diambil kulitnya doang. Kemudian wa kaifiyatud dabghi ayyan za'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bisyai'in hirrifin. Wa kaifiyatud dabghi, dan cara menyamak itu care. Ini care. Sebetulnya cara boleh beda-beda. Yang penting kan bersih tuh kulit. Kalau udah kering, dia nggak bau lagi. Begitu. Kadang-kadang digaremin dulu, begitu kan. Setelah itu dibersihin, dicuci, macam-macam tuh dah. Ya, kalau perlu pakai backlin biar putih semuanya, bersih begitu. Apa ke caranya dah? Yang penting bersih. Yang penting bersih begitu. Ya, nah itu boleh itu. Artinya dia jadi bersih. Ini cara ini. Ini cara orang dulu nih, Atin. Wa kaifiyatud dabghi, dan cara menyamak itu ayyan za'a fudulal jildi, ialah harus mencabut, ya, menghilangkan kelebihan dari kulit. Fudulal jildi, kelebihan dari kulit, misalnya lemeran lemaknya atau daging sedikit nempel, bersihin tuh semua. Ya, karena dia kalau diminin aja, wah jadi rusak, jadi bau katanya. Ntar kulitnya jadi terpengaruh, nggak bisa dimanfaatin.
Jadi ini fudul. Fudul artinya kelebihan dari kulit, maksudnya ya lemak dan sebagainya. Mimma yu'affinu, ya dari apa-apa yang menjadikan bau tuh kulit. Jadi itu daging lebih ataupun lemeran atau lemak yang nempel di kulit, kalau dibiarkan dia akan membuat kulit itu jadi busuk. Yu'affinu. Yu'affinu itu menjadi bau, jadi busuk begitu ya. Jadi disuruh buangin tuh yang fudul. Fudul yang bagian-bagian lebih selain kulit dibuangin, karena hal itu membuat kulit jadi rusak ya. Mimma yu'affinu, yang menjadikan bau tuh kulit. Nah contohnya apa ini yang lebih-lebih? Min damin, dari darah. Darah yang menempel di kulit dibuangin ya. Kemudian wanahwihi, dan sebagainya, apa aja, lemeran, lemak begitu ya, dibuangin. Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang pedes. Nah, hirrif diartiin pedes. Banyak memang ngartiin begitu. Artinya menyengat. Ya. Mungkin kalau saya bilang yang tajam. Jadi dengan daun-daunan yang tajam atau daun-daunan yang bau begitu. Ya. Yang pedes dibilang. Ntar pakai cabai lagi, mahal di cabai. Enggak juga sih. Ya, saya lebih condong artiin yang tajam, kayak alang-alang kalau saya bilang. Kenapa yang tajam? Karena yang tajam menghilangkan, menyongkel, bambu begitu. Iya kulit, apalagi kulit bambu bahaya, terkena tangan lagi. Daunnya bisa daun bambu apa aja. Tuh ada yang begitu caranya. Itu bebas. Ya, ada yang pakai masukin dalam lumpur. Dalam tanah ditanam. Bisa aja, yang penting kalau care terserah. Yang penting tujuannya membuat kulit itu jadi bersih. Sehingga kalau kulit udah bersih, maka jadi kulit itu nggak bau. Kalau belum bersih, membuat bau tuh kulit ya. Itu care ya. Saya lihat di YouTube, wah macam-macam caranya. Ada yang pakai mesin ya, mesin canggih begitu. Jadi keluar itu kulit udah bersih banget. Itu luar negeri itu bikin jaket dah. Begitu ya. Ya, ada yang cara tradisional macam-macam lah. Ya, pakai daun bambu, pakai alang-alang, pakai apa aja lah. Ya, jangan pakai pisang mateng, kusut urusannya. Pakai pisang mateng, pisangnya meleleh, sama aja bohong. Dia nggak mencongkel, nggak membersihkan, ya, nggak membersihkan. Di sini diartiin hirrif, seperti yang pedas, yang menyengat, yang tajam. Ya. Di sini dicontohin lagi ka'afsin, seperti kayu afas. Ini bukan kayu, sebetulnya sih daun. Diartiin kayu, ini ada kesalahan. Namanya daun dari pu'un afas. Jadi ada daun, namanya daun afas itu. Konon katanya daunnya wangi, begitu. Cuman kalau dimakan pahit. Apaan tuh namanya dah, negeri Arab itu. Jadi ka'absin, seperti kayu, seperti daun sebetulnya, seperti daun afas katanya. Walau kanal hirrifu najisan, meskipun ada hirrif itu barang najis, kadarki hamamin, seperti tai burung merpati. Aduh, itu zaman dulu begitu. Walaupun alat atau bahan untuk membersihkan kulit, walaupun pakai barang najis. Apa contohnya? Yaitu kotoran burung merpati, burung dara. Ya, kita nggak tahu tuh, kita belum cobain kan. Ya, mungkin burung dara itu kotorannya agak kasar-kasar kali ya. Ya, digosok-gosok begitu. Walau alam dah. Ini. Ya ntar jadi najis dong. Ya gampang, siramin air, akhirnya bersih. Dia nih ingin nerangin pakai cara apa kek, walaupun pakai campuran najis. Walaupun pakai campuran najis tuh, bahannya untuk menghilangkan lemer-lemeran itu ya. Itu dikatakan walau kanal hirrifu najisan, meskipun ada hirrif itu barang najis. Contohnya kazarti hamamin, seperti tai burung merpati. Kafa fid dabghi, maka cukup dalam menyamak. Cukup, pokoknya yang penting hilang
Ya, yang membuat bau itu kulit. Ya. Jadi cukup dalam menyamak. Illa jildal kalbi wal khinzir. Nah, ini yang tadi nih. Yang tidak bisa disamak yaitu kecuali kulit anjing dan dia nggak bisa aja udah. Semua bagian anjing, semua bagian babi itu udah nggak boleh aja. Apa aja, kulitnya, apanya kedah, udah nggak bisa aja dia. Out udah begitu. Kalau hewan-hewan yang lain, walaupun nggak boleh dimakan dagingnya, tapi toh masih bisa dimanfaatin kulitnya, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya tadi kan illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Apa ini? Wa ma tawallada minhuma, ya, dan hewan yang lahir dari keduanya. Termasuk yang nggak bisa dimanfaatin tadi kan anjing babi, yang lahir dari keduanya. Apa ini keduanya? Anjing dan babi. Anjing sama babi kawin. Anaknya nggak bisa juga. Nggak bisa. Itu wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya. Au min ahadihima ma'a hayawanin tohirin, atau dari salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya, anjing atau babi. Ya, ma'a hayawanin tohirin, serta hewan yang suci. Yang tadi saya contohin, anjing kawin ame kambing atau babi kawin ame kambing. Salah satunya hewan suci namanya kambing, yang satunya hewan najis berat yaitu anjing atau kawin begitu. Mau anaknya kayak kambing juga nggak bisa juga. Yang tadi itu karena salah satu induknya adalah najis berat. Ya, baik dua-dua induknya najis berat atau salah satu induknya najis berat, nggak boleh aja tuh anaknya. Nah yang anaknya yang boleh yaitu dua-duanya suci, kambing dengan kambing. Walaupun berbentuk anjing dipotong juga nggak ada masalah karena dilihat induknya dua-duanya itu. Ya. Demikian itu. Fala yathuru bid-dibagi, maka tidak suci kulitnya dengan disamak. Jadi babi dengan anjing kawin, atau anjing dengan kambing, atau babi dengan kambing, anaknya nggak bisa disamak kulitnya, dia ngikutin mamanya itu. Ya, selesai itu dah. Ya, cara menyamak selesai. Nah sekarang ada bagian bangkai yang lain, yaitu wa'admul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang bangkai dan bulunya adalah najis. Yang tadi sudah bilang, nih bangkai nih ceritanya nih, bangkai semuanya najis tak terkecuali kulit apa tadi bulunya, kemudian tulangnya najis begitu. Nanti kalau disamak bagaimana itu? Ya, kalau bisa bersihin tuh kulitnya bulunya. Jadi bulu bangkai najis. Bulu bangkai najis, tulang bangkai najis, kecuali kulit doang. Itu pun kulit doang setelah dibersihin, namanya disamak. Ya. Jadi bulunya najis. Sehingga tuh kalau kita lihat jaket-jaket memang ada bulunya, jaket yang bagus. Hilang bulunya, tinggal kulit doang. Bulu kambingnya habis dah, ludes. Begitu. Seandainya nyisa dikit-dikit dimaafin. Nyisa dikit-dikit nggak ngapa-ngapa itu. Ya, nyisa dikit-dikit nggak ngapa-ngapa. Nih, saya ulangin. Wa'admul maitati, dan tulang bangkai. Karena di bangkai repot dah, najis dah pokoknya. Dan tulang bangkai. Wa sya'ruha, dan bulunya. Bulunya najisun, adalah najis. Ya. Kalau kemoceng, kenal kemoceng? Kok namanya begitu ya, kemoceng, namanya bahasa apa sih itu? Namanya kok kemoceng? Kemoceng. Dari bahasa apa sih? Dari bahasa Sunda, dari mana itu? Kemoceng. Kemoceng adalah bulu apaan? Bulu ayam. Walaupun ayam boleh dimakan, cuman tuh diambilnya tuh apakah ketika udah mati tuh ayam? Apakah masih
Hidup. Kalau masih hidup suci. Ayam kan suci. Iya. Bulunya suci, kita ambil misalnya ya. Tapi biasanya kalau ayam itu ya masih hidup dicabut. Nah, ini yang jadi masalah ini. Hah? Ada zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga kambing domba. Bulunya bikin wall begitu. Katanya juga begitu di Australia itu. Kalau kita lihat di YouTube begitu, kambing masuk ke pabrik, keluar habis tuh bulunya. Ya, dicukur begitu. Nggak apa-apa itu bulunya. Ya, cuman kalau udah mati ya nggak boleh. Ya, kambing mati ya walaupun yang boleh kan tadi kulit, kalau bulunya nggak bisa. Nah ayam juga ayam mati nggak boleh tuh, najis tuh ayam mati. Iya, kemoceng. Maka tuh karena kita nggak tahu tuh kemoceng apakah dari ayam mati apa dari ayam hidup. Kita anggap hidup aja udah habis ceritanya. Itu dia, itu boleh. Betul. Ayam yang disembelih, diambil itu keren. Bisa itu. Iya. Misalnya gitu juga kulit bulu kambing kan disembelih, bulunya kita ambil, kita tumisin pakai apa kek. Boleh dimakan. Kalau nggak bahaya, kalau bahaya jadi haram. Karena bulunya tadi dari hewan yang boleh dimakan dan hewan itu kalau boleh dimakan nggak disembelih, najis, nggak bisa. Ya. Jadi ini wa azmul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang bangkai dan bulunya adalah najis. Walaupun bulu ayam, ya, ayamnya mati, bulunya najis, nggak bisa dipakai buat kemoceng, karena najis, ya, karena najis itu lantaran bangkai, begitu. Wa kadza al maitatu, dan begitu pula bangkainya, artinya semuanya tuh pokoknya semua bagian bangkai nggak bisa. Jadi beda antara disebut bangkai sama disebut sembelihan. Kalau yang disembelih secara syariat itu nggak apa-apa, itu bulunya juga jadi halal. Ini enggak, itu yang namanya bangkai. Maka najis semua bagiannya, ya. Airdon pula najisatun, itu najis. Jadi bangkainya juga najis begitu. Tadi kan dibilang kulitnya, sebelumnya dibilang lagi tulangnya. Tulang bangkai najis, ya, bulunya najis. Begitu juga bangkainya itu semua adalah najis, begitu omongannya, ya. Nah, apa itu bangkai? Nih diterangkan. Wa urida biha azzailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Ini yang namanya bangkai. Apa itu bangkai? Nih. Dan dimaksud dengan maitah, bangkai, dan dimaksud dengan maitah itu yang hilang hidupnya, hilang nyawanya, mati maksudnya. Yang hilang hidupnya, yang hilang nyawanya, bi ghairi zakatin, tanpa disembelih. Kalimat zakat ada artinya zakat, ngeluarin zakat, ada zakat ini sembelihan. Ini sembelihan ini. Bi ghairi zakatin, tanpa disembelih. Menurut aturan syara, ini yang penting nih. Jadi tidak disembelih menurut aturan syara. Disembelih menurut aturan syariat itu lebih lebar lagi, bukan hanya dipotong lehernya doang. Misalnya ada kerbau binal, ngamuk dia, kebetulan ada sumur, nyungkep kepalanya, masuk ke dalam sumur. Nah kerbau gede banget, siapa yang mau ngangkat? Diminin aja, mati, sayang. Nah dipotong bagaimana? Lehernya nggak bisa. Paling potong bagian badannya dah, kakinya dipotong, perutnya didodet, segala macam, biar cepet hukumnya halal. Itu termasuk sembelihan secara syariat. Tuh, dia lebih luas pengertian sembelihan secara syariat. Karena darurat. Ya, walaupun darurat tetap sembelihan syariat atau dipanah begitu. Ada misalnya ya tadi sapi
atau kerbau ngamuk-ngamuk, dipanah atau diapain biar cepat mati, ya, maka itu dibolehkan karena begitulah caranya. Mau bagaimana lagi? Ya. Ada lagi nih termasuk sembelihan secara syariat, seperti ada hewan spesial untuk berburu, misalnya anjing atau burung elang yang dilatih untuk berburu. Ada kelinci di bawah, ya kan? Burung elang nukik begitu, diambil aja udah, dibawa kepada majikannya. Itu memang binatang kadang-kadang ada yang cerdik, yang cerdas, begitu. Seperti burung elang setelah dilatih, burung garuda begitu juga. Seperti anjing berburu, dibolehkan walaupun dia najis, karena dicerdik dan cerdas, begitu. Maka dia boleh dilatih biar jadi anjing berburu. Ketika ada kelinci, ya ditangkap begitu. Mungkin kelinci berontak-berontak, ditekan, akhirnya mati tuh kelinci. Habis kena, mati tuh kelinci, dibawa tuh sama anjing ke tempat majikannya, bosnya begitu. Memang dia anjing ngerti, ya kan? Namanya anjing ngerti ini. Nah itu kelinci halal dimakan, kan udah mati. Siapa yang sembelih? Sembelihannya ya begitu udah. Sembelihannya karena ketekan oleh hewan anjing. Ya. Jadi itu juga sembelihan syariat. Ya. Jadi najis lain lagi. Ntar lempengan yang digigit ya dicuci. Begitu aja. Lempengan yang digigit dicuci 7 kali. Salah satu pakai tanah dicampur jadi air belok. Najis tetap najis. Baik anjing berburu atau anjing yang peliharaan tetap aja. Masalah najis nggak dibedain. Cuman kalau anjing berburu itu agama membolehkan pelihara. Kalau anjing yang bukan berburu, agama istilahnya apa? Menghukum yang melihara anjing, misalnya anjing hobi, itu setiap hari pahalanya dikorting, diskon, dikurangin. Nah, hukumannya begitu memang yang melihara anjing. Ya, yang bukan anjing yang pokok, yang anjing darurat, yang anjing dipentingkan, anjing kayak peliharaan sekedar hobi, itu setiap hari pahalanya dipotong. Lama-kelamaan tuh pahala, aduh udah jangan piara anjing. Jangan piara anjing. Masalah najis tetap najis, jangan diiniin, campur-campur. Masalah najis tetap najis. Maka tuh kalau anjing berburu, ya ditaruh di luar. Jangan taruh di dalam, malaikat rahmat nggak mau masuk. Malaikat rahmat itu lagi hukumannya tuh. Malaikat rahmat nggak masuk kalau anjing ditaruh di dalam rumah. Ya. Di samping tadi di korting pahalanya. Malaikat rahmat nggak datang katanya, kecuali malaikat Israel. Mana juga di Uber. Ya begitu.